am mountain, I am dust, constellations made of us. There's glory in the dirt, a universe within the sand, eternity within a man. We are ocean, we are mist, brilliant fools who wound and kiss. There's beauty in the dirt, wandering in skin and soul, searching, longing for a home. As the light the skies, we will fight for our lives, for our lives. I am mountain, I am dust, constellations made of us. There's mystery in the dirt, the metaphors are breaking down. We taste the wind inside a sound. As the lights of the skies, we will fight for our lives, for our lives. As the lights of the skies, we will fight for our lives, for our lives. Momentary, carving stories from the ashes, filled with Holy Ghost. Life is here now, breathe it all in, let it all go. You are earth and wind. Tuhan hadir di bait suci-Nya. Tuhan ada di tahtanya. Kami bawa korban pujian bagi Yesus buat kasih-Nya. Ku rasakan kehadiran-Nya. Ku dengar suara berseru, anak domba yang dikorbankan, layak untuk terima pujian. Nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Tuhan hadir di bait suci-Nya. Tuhan ada di tahtanya. Mari bawa korban pujian-Mu. Bawa
Bagi Yesus, ku rasakan hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Ku dengar suara berseru anak domba yang dikorbankan. Yesus Tuhan, Dia layak terima pujian. Haleluya. Nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Nyanyi, oh, haleluya, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Kita bersyukur bahwa Tuhan senantiasa menyatakan anugerah-Nya di dalam hidup kita setiap hari. Dan mari saat ini kita datang ke hadapan Tuhan dengan hati yang penuh syukur, dan mari kita beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah kita pada pagi ini diawali dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan yang memelihara ciptaannya sampai selama-lamanya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan kita Yesus Kristus serta dalam persekutuan Roh Kudus. Amin.
Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, pemazmur di dalam Mazmur 139 bait yang pertama hingga ketiga berkata, Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui, ya Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, ini adalah doa pemazmur di hadapan Allah yang Maha Tahu. Biarlah ini juga menjadi doa setiap kita di hadapan Tuhan, bahwa tidak ada satu hal pun yang dapat kita sembunyikan di hadapan Allah kita yang Maha Tahu. Karena itu, Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita datang ke hadapan Tuhan, kita mengaku segala dosa-dosa kita, dan kita mohon belas kasihan dan pengampunan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, inilah setiap kami di hadapan-Mu. Kami menyadari Tuhan bahwa tidak ada satu hal pun yang dapat kami sembunyikan di hadapan Engkau. Karena Engkau Allah kami, Allah yang Maha Tahu. Tuhan mengenal kami dan mengetahui apa yang jauh, apa yang ada di dalam hati kami. Lebih daripada kami mengetahui, lebih daripada kami mengenal diri kami sendiri. Karena itu Tuhan, saat ini kami datang di hadapan-Mu, kami mengaku segala dosa kami dan pelanggaran kami, dan kami mohon, Tuhan, ampuni kami. Tuhan, sucikan, kuduskan kami, dan layakkan kami, agar kami boleh layak datang di hadapan Tuhan. Dan kami mohon Tuhan yang terus memperbaharui kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa hidup memuliakan nama Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih untuk kasih sayang Tuhan, terima kasih untuk pengampunan Tuhan yang senantiasa Tuhan berikan bagi kami. Ajar kami Tuhan untuk terus berkomitmen untuk hidup taat kepada Tuhan. Kami tidak lagi melakukan dosa yang sama, tapi kami mau memberikan hidup kami, diri kami untuk terus diubahkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, berita anugerah bagi setiap kita yang sungguh-sungguh datang di hadapan Tuhan, mengaku dosa kita dan memohon pengampunan Tuhan, diambil dari 1 Korintus pasal yang pertama ayat 30. Demikian firman Tuhan. Tetapi oleh Dia kamu berada di dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, kita bersyukur kepada Allah yang telah membenarkan kita, yang telah menguduskan kita, dan menebus kita. Karena itu mari kita senantiasa hidup menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa taat kepadanya. Amin. Kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini, oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku.
bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Shalom Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita mengambil waktu sejenak untuk Tuhan boleh menenangkan pikiran dan hati kita. Supaya kita siap untuk boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kehadiran-Mu dalam setiap keluarga kami, dimanapun kami berada saat ini, dalam situasi apapun, Engkau mengenalnya. Engkau yang melawat setiap kami ya Tuhan, dan Engkau peduli terhadap keberadaan kami. Kami mohon Tuhan Kau menuntun pagi ini untuk kami boleh merenungkan sebagian firman-Mu, dan boleh menguatkan kami, meneguhkan kami, mungkin memperingati kami, supaya kami boleh mendengarkan kebenaran. Mungkin kebenaran yang menyakitkan kami, tetapi juga kebenaran yang dapat memerdekakan kami. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, sebab kami rindu untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, sementara pandemi ini salah satu yang saya renungkan adalah bagaimana kita sebagai orang tua dipaksa, mungkin diperingati untuk kembali tinggal di rumah. Yang bagi sebagian keluarga itu merupakan satu tantangan. Tetapi sebagian keluarga menjadi satu peluang mungkin untuk satu perubahan. Sebagian keluarga merasa frustrasi dengan keadaan itu. Tapi ketika saya mulai memikirkan akan hal itu, bukankah rancangan Allah sebetulnya bagi kita sebagai orang tua, khususnya sebagai bapak, untuk berada di rumah, untuk menjadi seorang pengasuh, terutama menjadi seorang imam, di mana anak-anak bisa melihat keberadaan kita dan merasakan kasih sayang kita. Tetapi pada kenyataannya kita melihat tidak sedikit anak-anak dibesarkan, walaupun orang tuanya ada, memberikan fasilitas yang cukup, tetapi mereka selalu merasakan kehausan, kelaparan akan kasih, akan perhatian itu. Dan tidak sedikit juga pada saat ini anak-anak mengalami rasa kekerasan di tengah keluarga. Karena relasi suami dan istri yang tidak baik. Karena relasi satu dengan yang lain sebagai saudara, satu dengan yang lain yang terjadi konflik. Alkitab mencatat satu bagian di dalam Kejadian pasal 21 ayat 8 sampai 21. Saya ingin bacakan untuk saudara bagian ayat Alkitab itu. Kejadian pasal 21 ayat 8 sampai dengan 21. Bertambahlah besar anak itu dan ia disapi. Lalu Abraham mengadakan perjamuan besar pada hari Ishak disapi itu.
Pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar, perempuan Mesir itu, bagi Abraham sedang main dengan Ishak, anaknya sendiri. Berkatalah Sarah kepada Abraham, "Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba itu tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak." Hal ini sangat menyebalkan Abraham oleh karena anaknya itu. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, "Janganlah sebal hati karena hal anak budak itu. Dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu haruslah engkau mendengarkannya. Sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Tetapi keturunan dari hambamu itu juga akan kubuat menjadi suatu bangsa, karena ia pun anakmu." Keesokan harinya pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Kemudian disuruhnyalah perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Beersheba. Ketika air yang dikirbat itu habis, dibuangnyalah anak itu ke bawah semak-semak. Dan ia duduk agak jauh, kira-kira sepepanah jauhnya. Sebab katanya, "Tidak tahan aku melihat anak itu mati." Sedang ia duduk di situ, menangislah ia dengan suara nyaring. Allah mendengar suara anak itu. Lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar, katanya kepadanya, "Apakah yang engkau susahkan, Hagar? Janganlah takut. Sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia berbaring. Bangunlah, angkatlah anak itu, dan bimbinglah dia, sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar." Lalu Allah membuka mata Hagar sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia pergi mengisi kirbatnya dengan air. Kemudian diberinya anak itu minum. Allah menyertai anak itu sehingga ia bertambah besar. Ia menetap di padang gurun dan menjadi seorang pemanah. Maka tinggallah ia di padang gurun Paran, dan ibunya mengambil seorang istri baginya dari tanah Mesir. Yang berbahagia adalah kita yang membaca firman Tuhan, menaruh dalam hatinya, dan melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Saudara, gambaran yang barusan kita baca dari narasi Kejadian pasal 21 ini, melihat bagaimana Hagar yang memiliki seorang anak Ismail, Hagar adalah hamba daripada Abraham. Abraham dan Sarai kalau sudah membaca dalam Kejadian pasal 16, dia menanti dan menanti ingin mendapatkan keturunan. Tetapi dia tidak sabar menanti dan mengatakan kepada Abraham, "Itu aku punya seorang budak, Hagar, pembantu itu. Kawini dia dan biarkan kamu boleh memiliki seorang anak. Mungkin yang menjadi keturunan bagi kita." Sudah, tetapi setelah anak ini besar, kurang lebih menunggu 25 tahun sampai akhirnya Sarah pun menerima janji dari Allah bahwa dia akan memiliki keturunan yang akhirnya melahirkan seorang anak, yaitu Ishak. Di sini dikatakan Abraham ingin mengadakan suatu pesta perjamuan. Dan Ishak bermain-main dengan Ismail saat itu. Dikatakan dalam tafsiran lain mengatakan bahwa di sini dia justru bukan hanya bermain tapi melecehkan, bahkan mencemooh, menghina Ishak. Dan itu menimbulkan dari ketika Sarah melihat akan hal itu, muncullah betul-betul suatu kebencian terhadap Hagar dan terhadap Ismail ini. Kalau sudah membaca dalam pasal yang ke-16, Hagar sebetulnya setelah hamil dia memang juga merendahkan nyonyanya Sarai ini. Sehingga dia ingin pergi melarikan diri. Tetapi malaikat menyatakan dirinya kepada dia untuk dia kembali kepada majikannya tadi. Saudara, apa yang kita lihat di sini suatu betul-betul suatu konflik di tengah keluarga. Ketidaktaatan Sarai dan Abraham untuk menantikan janji Tuhan. Poligami yang terjadi, jika terjadi konflik antara suami dan istri, yang menjadi korban adalah anak-anak. Apa yang kita lihat di sini, saudara? Kita melihat di sini Hagar,
dan Ismail diusir. Yang kita melihat di sini seorang seperti Ismail yang adalah juga anak daripada Abraham. Dia harus pergi. Pergi diusir, boleh kata diabaikan dan terbuang. Kehancuran seorang anak yang ditolak, yang tidak memiliki bapa dan tidak memiliki ibu. Bahkan ibunya sendiri tidak sanggup lagi di sini untuk memelihara anak ini. Inilah ciri dari seorang yang yatim piatu secara rohani. Dia tidak memiliki bapa, tidak memiliki ibu. Dia juga tidak terpelihara. Bahkan tidak terlindungi anak ini. Lebih daripada anak ini tidak mengenal Allah itu yang Bapa yang memperhatikan dan yang mengasihinya. Lisa Miller, seorang peneliti, kurang lebih 15 tahun dia mengadakan penelitian mengenai spiritual child, anak rohani, anak yang spiritual. Dia mulai mengamati tidak sedikit sekarang orang tua yang membesarkan anaknya mencukupi sarananya, apa yang mereka butuhkan, fasilitas, pendidikan. Tetapi anak-anak dibesarkan dengan tanpa memiliki perspektif spiritual. Artinya tidak mengakui dan tidak mengalami adanya sesuatu kuasa yang lebih besar daripada apa yang mereka lihat. Menurut penelitian dia, banyak anak-anak merana dalam hal ini. Mereka haus akan pengakuan. Mereka memiliki jiwa yang kompetitif. Bukan kompetitif sesuatu yang positif dalam hal ini. Tetapi ingin selalu menang sendiri. Kompetitif dalam pengertian selalu iri dengan orang lain lebih baik daripada dia. Atau ciri yang lain juga spiritual orphans ini atau anak yatim piatu secara rohani adalah orang yang mengisolasi diri. Merasa kesepian, kesendirian. Oleh sebab itu tidak sedikit yang lari kepada games ataupun pornografi. Ciri daripada yatim piatu secara rohani juga pencitraan menjadi lebih penting daripada jati diri itu sendiri. Artinya penampilan, apa yang orang lain katakan itu lebih menentukan identitas dirinya. Selain itu ciri yang lain yang kita dapat lihat juga ketakutan, kecemasan. Bukan hanya sekedar mengatasi tantangan dalam hidup dia. Tetapi kecemasan yang membuat depresi bahkan tidak sedikit yang ingin mengakhiri hidupnya. Sudah dari penelitian Lisa Miller ini menarik bagi saya. Dia mengatakan dari penelitian dia anak-anak yang dibesarkan di tengah keluarga yang religius bahkan yang memiliki pengertian tentang kuasa yang lebih besar dia katakan. Anak-anak itu akan jauh lebih bisa bertahan, lebih tangguh dalam menghadapi kehidupan ini. Sudah kadang-kadang saya menemukan di ruang counseling soal anak penampilannya ganteng atau cantik, prestasi di sekolah baik. Tetapi di dalam hal mengenai kasih sayang, kesepian, dia merasa sendiri dalam menghadapi kehidupan ini. Salah satu penyebabnya yang saya lihat tidak sedikit karena mereka tidak mengenal bapaknya satu dengan baik. Pengalaman yang traumatis dengan bapaknya. Bapaknya yang hadir secara fisik, secara materi, tetapi tidak hadir secara emosional. Bahkan bapaknya tidak memperkenalkan adanya Allah, adanya kuasa yang jauh lebih besar daripada kehidupan yang dilihat oleh kasat mata ini. Sudah kalau kita melihat dalam Alkitab bagaimana Tuhan peduli terhadap seorang yang merana secara yatim piatu secara rohani ini. Seperti Ismail ini. Saya ingin mengadakan pendekatan secara pastoral dalam hal ini. Tetapi menelusuri Alkitab di sini kita melihat bagaimana Allah mendengarkan akan jeritan, akan tangisan daripada seorang ibu di sini Hagar dan Ismail di sini yang akan mati. Dia dibuang ke semak. Semak di situ dikatakan. Dia terbaring, terpapar di situ. Dan ibunya meninggalkan dan melihat dari jauh. Ketidakberdayaan daripada seorang anak di sini.
tidak mendapatkan perlindungan. Tetapi di sini dikatakan dalam ayat 18, dikatakan dalam ayat yang ke-17, saya bacakan, Allah mendengar suara anak itu, lalu malaikat Allah, kita bisa terjemahkan Yahweh di sini, berseru dari langit kepada Hagar katanya, apakah yang engkau susahkan Hagar? Janganlah takut sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia terbaring. Allah begitu peduli. Walaupun keturunan daripada Ismail bukanlah keturunan yang dijanjikan semula. Tetapi dia adalah ciptaan Allah. Allah mengasihi dan Tuhan punya maksud juga bagi Ismail. Sudah ingat jika sudah memiliki seorang anak mungkin yang tidak mudah saudara hadapi. Ada satu anak yang lebih mudah untuk dididik, anak lain mungkin lebih sulit. Ingat kalau Tuhan percayakan anak itu kepada saudara, berarti Tuhan punya rencana. Bahkan dikatakan dalam ayat 18 di situ Allah berjanji, bangunlah, angkatlah anak itu dan bimbinglah dia sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar. Mungkin sudah mulai dalam mendidik anak saudara, menghadapi anak yang sulit. Mungkin ada cacat ketika dia dilahirkan. Mungkin dengan mental yang terbatas. Tapi Tuhan inginkan kita tetap membimbing dia. Karena setiap anak yang Tuhan percayakan sebetulnya dalam kehidupan kita. Dalam bahasa sehari-hari mengatakan setiap anak ada rezekinya. Artinya kalau Tuhan menghendaki setiap anak untuk dilahirkan, Tuhan memiliki rencana dalam hidupnya. Bukan itu saja, tetapi Allah menyertai, dikatakan ayat 20. Allah menyertai anak itu sehingga ia bertambah besar. Ia menetap di padang gurun dan menjadi seorang pemanah. Sedikit mungkin selipan kalau kita melihat dari keturunan Ismail ini menjadi bangsa yang besar. Bangsa yang masih tetap ada permusuhan dengan keturunan salah satu bangsa yang lain. Dari keturunan Ismail ini dikatakan, dijanjikan ada 12 raja-raja yang akan di situ menjadi penguasa. Dia akan melawan saudaranya. Dan saudaranya akan melawan dia. Tetapi Tuhan berpihak, Tuhan ada. Tuhan menyertai, Tuhan mengasihi anak ini. Tuhan menginginkan anak ini untuk bisa menjadi besar dan bertumbuh. Saudara, menarik di dalam kita bertanya kepada anak-anak ya, hamba Tuhan yang melakukan retreat. Apa yang menjadi masalah terbesar mereka sebagai anak-anak hamba Tuhan. Sebagian besar daripada mereka mengatakan dua hal, yaitu kemarahan kepada papanya. Kedua adalah pornografi. Salah satu pornografi tanda tidak tahu di dalam kesendirian apa yang dilakukan. Selain itu kehausan akan kedekatan, akan kelekatan dengan seseorang secara emosional, secara spiritual. Saya tidak tahu bagaimana saudara membesarkan anak-anak saudara. Saya tidak tahu bagaimana saudara dibesarkan di tengah keluarga saudara. Mungkin ada kemarahan terhadap orang tua saudara. Saudara mungkin melihat kelemahan orang tua saudara bagaimana mendidik saudara dengan keras mungkin. Sudah merasakan mungkin dilecehkan secara dengan kata-kata ataupun dengan secara fisik ataupun secara seksual. Mungkin ada kepahitan terhadap orang tua. Tuhan mengetahui akan kebutuhan saudara. Tuhan tidak ingin membiarkan saudara dalam luka-luka masa lalu saudara. Yang saudara bawa di dalam kehidupan saudara sekarang. Bahkan sudah menjadi orang tua. Bahkan mengulangi hal yang sama mungkin dengan apa yang orang tua saudara ajarkan kepada saudara. Atau tidak ajarkan kepada saudara. Saudara, janji Tuhan Yesus kepada muridnya dikatakan dalam Yohanes 14 ayat 18. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Saya bisa membayangkan, sulit mungkin bagi para murid untuk mengerti mengapa Yesus katakan itu kepada mereka. Setelah mereka bersama-sama dengan Yesus selama 3,5 tahun kurang lebih. Yesus melakukan banyak mujizat. Yesus menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, memberi makan
lebih daripada 5.000 orang, berkali-kali Injil menuliskan itu. Mereka melihat perbuatan dari Tuhan Yesus yang real, yang nyata. Tapi sebelum dia pergi naik ke surga, dia mengatakan, aku tidak akan meninggalkan kau yatim piatu. Apa maksudnya? Mungkin sementara itu mereka terperangkap dengan apa yang mereka lihat, mujizat dan tanda-tanda yang Yesus lakukan. Kuasa yang dia dialami bersama dengan Tuhan. Tetapi sekarang kalau Yesus tidak ada lagi dan tidak mereka lihat lagi, tidak bisa mereka raba kembali. Yesus justru ingin memberikan Roh Kudus-Nya pada kita yang memberikan penghiburan, kekuatan, yang menyatakan kebenaran itu. Yang ingin memerdekakan dalam hidup kita untuk beriman kepada Tuhan. Untuk melihat ada kuasa yang lebih besar daripada segala apa yang mereka telah lihat melalui kuasa yang Yesus lakukan di dalam dunia ini. Sudah, kalau kita berbicara apakah saudara membesarkan anak-anak saudara secara spiritual, mereka mengalami sebetulnya yatim piatu. Mungkin mereka diajar, dididik untuk datang ke gereja, untuk membaca Alkitab. Mereka menjadi religius, menjadi moral, orang yang bermoral baik. Tetapi mungkin mereka tidak mengalami sebetulnya adanya kuasa yang lebih besar daripada kehidupan mereka. Di dalam iman kekristenan kita berbicara adanya Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Allah Tritunggal yang telah menciptakan langit dan bumi, tetapi juga yang begitu peduli terhadap keberadaan kehidupan kita pribadi dan keluarga kita. Sudah, bagaimana kita sebagai orang tua dapat membesarkan anak-anak kita sehingga mereka bukan saja mengenal adanya kuasa yang lebih besar dari mereka, tapi mereka mengenal pribadi Allah itu sebagai Bapanya. Sudah, tidak cukup sekali lagi kita membesarkan anak kita dengan mencukupi dengan fasilitas yang mereka perlukan. Tetapi mereka perlu mengenal Allah sebagai Bapanya. Karena kita mengetahui sebagai orang tua kita terbatas dalam membesarkan anak-anak kita. Sudah, bagaimana kita bisa melakukan hal itu? Kembali ke rumah. Sebenarnya kita dipaksa untuk boleh berada bersama-sama dengan anak-anak kita, dengan istri kita. Untuk kita melihat kembali mungkin ketidaksabaran kita. Mungkin kefrustrasian kita. Mungkin sampai saat ini kita mendidik anak-anak kita tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Saudara, akuilah itu. Jadilah otentik, orang tua yang otentik. Untuk bisa mengakui, Papa salah dalam hal ini. Papa inginkan lebih baik untuk bisa melakukannya. Mungkin perlu sudah minta maaf kepada anak saudara. Hidup dari kasih karunia Tuhan, kita bisa hidup dari pengampunan. Ajar anak-anak kita dan tunjukkan kepada anak-anak kita. Kita bisa berbuat salah tetapi Tuhan bisa mengampuni kita. Dan bisa kita bangun kembali. Yang kedua saudara, bagaimana kita dalam mendidik anak. Ada orang mengatakan 3 resep yang penting dalam mendidik anak-anak kita. Yang pertama adalah teladan. Kedua teladan. Dan ketiga teladan. Artinya apa yang kita katakan itu harus kita lakukan. Anak melihat dari ujung rambut kita sampai telapak kaki kita. Mungkin 24 jam dalam beberapa minggu terakhir ini. Sulit tentunya kita ingin menjadi teladan bagi anak kita. Karena kita mulai melihat kekurangan kita. Tapi kita belajar juga kita boleh mengakuinya dan meminta maaf. Sudah, bagaimana kita melakukannya untuk dapat mendidik, mengasah, mengasihi anak kita, mengasuh anak kita, untuk boleh mengenal Allah sebagai Bapanya. Kita perlu belajar, saudara, sebagai orang tua. Kita ingin mendidik anak kita untuk belajar, tetapi seringkali kita tidak siap untuk belajar. Siap belajar berarti siap untuk berubah. Saudara, sekarang itu begitu banyak sumber-sumber untuk parenting, untuk mendidik anak. Mungkin perlu sudah memilih dan memilah informasi apa yang sudah butuhkan saat ini dalam mendidik anak-anak saudara. Minta hikmat dari Tuhan di dalam segala kelemahan yang sudah lakukan. Selain itu saudara, berdoa, berdoa dan berdoa.
Saya masih teringat dibesarkan di kota Bandung tahun 60-an, 66, 67, masa yang sulit sekali saat itu. Saya masih teringat kami harus mengantri bulgur 1 kilo. 7 anak itu mengantri di berbagai tempat untuk minyak 1 liter. Di dalam masa paceklik itu saya memiliki seorang nenek yang mengajak kami untuk berdoa di dalam setiap hari Selasa, malam, dan Kamis. Kami lihat dalam situasi pengalaman yang tidak mudah. Saya melihat ada seorang nenek yang berdoa yang hidupnya dekat dengan Tuhan. Yang memperhitungkan ada kuasa yang lebih besar. Dan mengatasi segala tantangan kehidupan ini. Dan dia berdoa, dia mendoakan kami. Itu menjadi teladan bagi kami. Saudara, menarik sekali bagi seorang Yahudi kalau dia melihat kakeknya meninggal, maka seorang bapak akan membawa cucunya mendekati liang kubur itu ketika dia dimakamkan. Lalu dia akan mengatakan satu kalimat, tanah kembali kepada tanah, tetapi jiwa Bapak, Opa ini berada bersama dengan Tuhan. Dengan Allah Bapa. Sudah kalimat ini begitu powerfulnya sekali bagi seorang cucu untuk melihat. Hidup kita tidak terperangkap dengan apa yang kita lihat, bahkan kematian. Pun kita melihat liang kubur bukanlah akhir dari kehidupan. Tetapi ada kuasa Allah yang lebih besar. Yang dia memiliki hidup kita kematian dan kebangkitan itu akan bersama dengan dia. Sudah saya rindu bagaimana sudah membesarkan anak-anak saudara. Saya tidak tahu berapa tahun lagi Tuhan berikan pada saudara untuk membesarkan anak saudara. Mungkin sebagian masih anak-anak itu masih kecil. Mungkin sekarang sudah SMA, tinggal beberapa tahun lagi. Mohon Tuhan berikan waktu itu kepada saudara. Untuk saudara bisa menilik hati saudara kembali. Bagaimana hati sudah diubahkan sebagai orang tua untuk boleh mengenal Allah yang mengasihi saudara. Yang mengampuni saudara. Yang saudara ingin hidup dari kasih karunia Allah Bapa itu. Yang bukan hanya sekedar diajarkan, dikatakan, tetapi dihidupi. Maleakhi pasal 4 ayat yang ke-6 mengatakan, maka ia akan membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya. Dan hati anak-anak kepada bapa-bapanya. Supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Nyata keberadaan dari bumi ini, keberadaan dari negara, dari masyarakat ini, ditentukan oleh kehidupan orang tua dengan anak. Bagaimana unit yang kecil keluarga itu diperdamaikan dengan Allah, mengalami sukacita bersama dengan Tuhan, dan memiliki hidup yang optimis. Bukan hanya sekedar optimis, bahkan memiliki masa depan, memiliki pengharapan dalam hidup ini, memiliki arti dalam hidup ini. Saudara dan saya sebagai orang tua memiliki peran yang penting untuk bisa digugu dan bisa ditiru. Kiranya Tuhan menolong saudara dan saya untuk boleh mendidik anak-anak kita sehingga mereka menemukan dan mengenal, mengalami Allah itu sebagai Bapa saudara. Dan sebagai Bapa dari anak-anak saudara. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami berterima kasih untuk kebenaran firman-Mu, bagaimana Engkau memperhatikan Hagar dan Ismail. Di tengah-tengah dia tidak berbapa, bahkan tidak beribu, tetapi Engkau begitu memperhatikan Ismail ini. Mungkin ada di antara kami ya juga Tuhan merasa tersisih, terkapar, merana dalam kasih, merana untuk perhatian. Tuhan, kami mohon Kau mengasihi setiap kami.
Kami sebagai orang tua yang membutuhkan hikmat pertolongan dalam mendidik anak-anak kami ya Tuhan. Tapi juga mungkin anak-anak kami yang saat ini berjuang dalam kehidupan mereka. Mungkin yang lebih banyak berharap akan apa yang mereka miliki, apa yang mereka punya, apa yang orang lain katakan. Tetapi belum mengenal dan memiliki Engkau ya Tuhan, Allah yang begitu mengasihi mereka. Tolong kami Tuhan, jadikan kami sebagai orang tua yang dapat menyaksikan kebaikan dan kasih-Mu dalam hidup kami. Sehingga anak-anak kami bukan hanya melihat, tetapi juga boleh mengalami itu Tuhan dalam hidup mereka. Bahwa Engkau begitu mengasihi mereka. Tuhan, dengar segala permintaan dan doa kami ini. Kiranya Engkau melawat setiap keluarga dalam saat ini yang tidak mudah mungkin bagi sebagian besar. Tuhan, berikan hikmat pertolongan yang datangnya dari Engkau sendiri. Engkau Allah yang mendengar, Engkau Allah yang begitu peduli dan memperhatikan kami. Dan Engkau yang selalu beserta dengan kami. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bersama dengan gereja di segala zaman dan tempat, mari kita mengakui pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku.
hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tanganmu yang menopangku. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadirmu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tanganmu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Kami bersyukur Tuhan Yesus, kebaikan-Mu tidak pernah habis-habisnya Tuhan. Kami katakan ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan. Amin. Buat kasih setia-Mu di dalam hidupku, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setia-Mu di dalam hidupku, ku bersyukur. Kami bersyukur Bapa, ku bersyukur buat kasih setia-Mu di dalam hidupku, ku Ku naikkan kepala
Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian kasih oleh Tuhan, mari kita akhiri ibadah kita pada pagi ini. Kita berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan, karena hanya oleh anugerah Tuhan kami semua boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Dan kami bersyukur untuk waktu kesempatan pada pagi ini yang Tuhan berikan kepada kami, untuk kami boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan, bersama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan. Bersama-sama kami juga boleh mempersembahkan persembahan syukur kami kepada Tuhan. Sama-sama kami juga belajar dan diajar oleh kebenaran firman Tuhan. Ya Tuhan, tolong kami agar kami menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa hidup taat kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami mau mengarahkan hati kami kepada Tuhan, dan kami mau memohon berkat Tuhan atas kami semua. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, arahkanlah hati kita kepada Tuhan, dan kita mohon berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah, dan persekutuan, penghiburan, penyertaan Roh Kudus menyertai kita sekalian, mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin.